Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, pada channel YouTube kita, Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Tentu kabar sangat istimewa pada saat ini. Mari kita simak bersama-sama. Malam ini adalah malam perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Malam ini menjadi sangat indah karena malam ini memperoleh keindahannya dari Natal pertama, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu. Apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana suasana pada Natal pertama itu? Pada Natal pertama itu, Natal kelahiran Tuhan kita di kandang Bethlehem, di situ dipersatukan semua unsur yang ada. Pada malam yang istimewa itu hadir Allah. Dalam diri Allah yang hadir dalam diri putranya Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi manusia. Pada malam itu juga hadir para malaikat dengan paduan suara dan juga berita yang begitu indah yang disampaikannya. Pada malam yang istimewa itu juga hadir manusia dalam diri Yosef, Maria, kanak-kanak Yesus, dan para gembala. Pada malam yang istimewa itu juga hadir ciptaan lain dalam diri hewan-hewan yang hadir pada kandang di Bethlehem pada saat itu. Dan pada malam itu juga hadir seluruh alam semesta dalam malam yang sunyi, bintang-bintang yang gemerlapan di langit, dan kesunyian serta bisikan alam yang sangat syahdu pada malam itu. Jadi boleh kita katakan malam kelahiran Tuhan itu, Natal pertama itu menjadi malam yang terindah. Karena di sana dipersatukan semua unsur yang ada. Selain dipersatukan, semua unsur itu juga diperdamaikan pada saat Allah lahir menjadi manusia itu. Dan persatuan serta perdamaian itu diwujudkan dalam sukacita yang amat besar karena Juru Selamat, penebus umat manusia hadir. Dialah terang yang muncul pada saat kegelapan, pada saat manusia membutuhkan penerang, penyelamat, penebus. Malam itu boleh kita katakan menjadi malam yang terindah karena peristiwa yang amat besar terjadi pada malam itu. Dan peristiwa itu adalah peristiwa yang mengungkapkan cinta yang begitu besar dari Allah terhadap manusia ciptaannya yang amat dikasihinya. Allah tidak mau bahwa manusia yang diciptakannya itu binasa dalam kegelapan dosa dan maut. Dia ingin menyelamatkan, mengangkat, dan membawa kepada kehidupan. Begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak akan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Itulah inti keindahan dari malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan keindahan suasana malam itu
Itulah yang selalu kita usahakan, tunjukkan, hadirkan pada setiap perayaan-perayaan Natal yang kita ikuti atau yang kita selenggarakan. Keistimewaan dari malam terindah itu masih bisa kita simak, karena dalam situasi itu dua aspek yang bertolak belakang bisa dipersatukan karena Allah dan manusia serta alam semesta dapat berkolaborasi, bekerja sama. Suasana sekaligus sunyi, namun semarak dengan paduan suara dan kor dari para malaikat. Suasana sederhana sebenarnya juga berisi suasana yang amat semarak. Suasana miskin, kelahiran Tuhan di luar kota, di kandang yang hina, tetapi sebenarnya sekaligus juga berisi kekayaan karena raja dari para raja hadir di situ. Suasana yang hina dina, terbungkus di dalam palungan. Sebenarnya di situ juga termaktub kemuliaan karena raja penyelamat yang hadir dan diletakkan di palungan itu. Suasana yang bertolak belakang itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kesatuan dan kehadiran Allah, manusia, dan alam semesta, dan dibungkus dalam kasih yang sangat indah. Saudara-saudari terkasih, suasana yang begitu indah itu, itulah yang setiap tahun kita coba, kita usahakan hadirkan kembali dalam perayaan Natal kita. Bila kita mulai membangun gua Natal, kita hadirkan kembali suasana bagaimana kehadiran kelahiran Tuhan di kandang Natal di Bethlehem. Bila kita membuat dekorasi di gereja atau di tempat-tempat ibadat kita dengan kegemerlapan kemilau dari bahan-bahan dekorasi yang terindah, dengan lampu-lampu, dengan pohon Natal, dengan pernik-pernik yang membawa suasana meriah, agar suasana malam Natal pertama itu dapat kita hayati, dapat kita rasakan kembali. Tetapi tentu kita tidak lupa, di balik semua usaha untuk menghadirkan kembali suasana yang sangat indah itu, suasana batin hati kita juga menjadi persiapan yang amat penting, yang selama 4 minggu, selama masa Advent diusahakan untuk dipersiapkan. Lalu, dengan begitu indahnya malam Natal pertama itu, dan kita usahakan setiap tahun untuk menghadirkannya kembali, kita juga tidak lupa bahwa yang terpenting dari keindahan itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu besar, turun ke dunia, merendahkan diri, menjadi daging, untuk mengangkat kita, untuk membawa umat manusia kepada sukacita, kepada kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menghayati, memaknai perayaan Natal yang sedang kita rayakan ini? Pertama-tama, tentu kita perlu bersukacita, bergembira, bersyukur atas perayaan Natal tahunan yang kita laksanakan. Jangan takut, kata malaikat kepada para gembala. Kesukaan besar, berita sukaria
kuwartakan kepada kalian, telah lahir Raja di Bethlehem. Jangan bersedih hati. Berita Natal adalah berita sukacita besar. Memang masih banyak 1001 macam hal yang bisa membuat kita cemas, takut, gelisah. Antara lain, masih banyak kita alami kejadian-kejadian yang menyedihkan kita, yang tidak menunjukkan kasih atau penghargaan pada sesama manusia dan pada kehidupan. Antara lain, pandemi COVID-19 yang masih mencemaskan kita. Selain masalah-masalah pribadi, keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Tetapi pada saat ini, Natal dan warta sukacita dari kelahiran Tuhan hendaknya mengisi hati kita, membawa kegembiraan dan mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita resapi adalah mengingat, menyadari kasih Allah yang begitu besar. Pengorbanannya untuk hadir dan lahir menjadi manusia seperti kita. Cintanya yang tidak menginginkan kita binasa, tetapi menginginkan kita untuk beroleh keselamatan. Maka kesempatan untuk kita bertanya, bagaimana cinta saya sebagai balasan kepada cinta Tuhan yang begitu besar, dan bagaimana kasih saya kepada sesama manusia yang merupakan tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, saudara-saudari terkasih, adalah kesempatan untuk kita berusaha membagikan sukacita kegembiraan Natal ini. Kita mungkin mengirimkan kartu Natal, ucapan-ucapan Natal, mengadakan perjamuan-perjamuan Natal dengan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Pokoknya kita ingin menunjukkan berbagi kegembiraan kepada orang lain pada kesempatan-kesempatan yang mungkin kita lakukan, dalam bentuk-bentuk perhatian untuk membawa orang lain juga kepada kegembiraan. Dengan saling mengucapkan selamat Natal dari hati yang tulus ikhlas, dengan kegembiraan kepada orang-orang yang kita jumpai. Sekian saja permenungan kita pada malam terindah, pada malam Natal ini. Semoga hati kita dipenuhi oleh sukacita kelahiran Tuhan. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kita semua.